Assalamualaikum, balik lagi di Super Ego Podcast. Dan kali ini kita kedatangan mungkin yang di industri denim kayaknya udah familiar ya. Boleh diperkenalkan dirinya? Halo, gua Vincent Michael, founder dari Ham Jeans School atau yang biasa kalian kenal Denim Meetup. Yes, Denim Meetup. Yo, what's up? Sehat bro? Sehat bro, sehat. Ya. Thank you banget nih udah datang ya. Gue yang thank you udah diundang ke sini sama Bro Kids. Kita udah ngobrol udah dari kemarin acara apa ya? Udah 3 kali ya. Fest sama Wolf ya kemarin ya. Iya. Akhirnya kita bisa udah ngobrol-ngobrol sama Pak. Manggil lu apa sih enaknya sih? Kids, Bangkit atau apa ya? Bebas apa aja. Bikin kids aja kali ya. Kids aja boleh. Lebih gampang. Lebih gampang. Oke. Nah, kita balik lagi ke brand lo nih. Kita bicarain tentang industrinya yang sekarang. Tapi sebelumnya orang kenal sama Denim Meetup atau Ham Jeans itu gimana sih? Kok bisa jadi ada dua nama kayak gitu? Awalnya karena apa ya? Sebenarnya mah mereknya Ham Jeans doang bro. Iya, Ham Jeans. Cuman karena emang di Instagram nggak bisa pakai tanda seru ya. Karena gua agak garing tuh kalau cuma Ham atau Ham Jeansku nggak ada tanda serunya. Jadi gua pakai slangnya itu Denim Meetup, pakailah denim lu. Sebenarnya artinya. Jadi karena Denim Meetup itu dari bahasa slang Ham Jeans. Iya. Karena dulu tuh dulu kan gue suka pakai nudie ya. Jadi kan kayaknya The Naked Truth ya waktu itu ya. Slang-slangannya tuh. Ya gue bikin juga Denim Meetup kayak ya pakai denim lo aja udah gitu. Ya ujung-ujungnya ya udah orang kenalnya sebagai ada bukan dualisme dua brand ya. Orang awam gue aja awalnya juga taunya ini sama nggak sih ya kan, tapi pas gue lihat kesini dan ngobrol sama lo ya sebenarnya sama sih. Bener. Oke, tapi seru sih jadi kayak orang jadi bahan pembicaraan terus tuh. Nah itu juga kayak nggak tahu sih apa gue jadiin dua brand aja iya. Bisa tuh bisa ya, juga someday ya kan jadi sama-sama udah tahu lagi ya. Iya, cuma nggak tahu lah itu nggak tahu masih tapi si Denim Meetup ini berdirinya dari tahun berapa sebenarnya Pak? Dari 2017 bulan Oktober 2017 Oktober ya. Oktober 2017 waktu itu. Nah awal pas lo bikin si Denim Meetup ini udah stylenya udah seperti ini ya, udah raw kayak gini. Enggak, kalau Ham itu tuh emang mulainya pasti dari pre-wash ya waktu itu ya. Dari pre-wash ya? Dari pre-wash itu tuh dari zamannya ada MNML tuh. MNML, ada Hyper Denim. Ya gue mulainya sebenarnya dari situ. Tapi sebelum itu gue udah bikin brand juga. Sebelum gue bikin Ham. Gue dulu tuh awalnya mulainya dari brand cewek malah. Yang gak usah gue sebut lah mereknya, ada dua merek. Tapi emang gak jalan. Ujung-ujungnya ya gue kan pengen konsisten lah, tetap ada di situ. Bukan konsisten, maksudnya ya bikin brand. Ujung-ujungnya serius bikin brand lah ya. Ujung-ujungnya ya udah gue bikin apa yang gue pakai aja. Mulai dari situ. Berarti emang ini represent dari lo lah gitu ya. Awalnya gitu ya. Apa yang gue suka, cuman kan ya kita sebagai pembisnis di sini kan juga harus relevan sama market ya. Yoi. Terlalu idealis gue juga nanti barang gue gak kejual. Iya gitu. Ada yang idealis, ada yang emang market mau. Terus kalau gue lihat juga sekarang si Denim Meetup perkembangannya makin maju ya, banyak kolaborasi dan yang lainnya. Tapi sebelum kita ngomongin hal itu, tadi berdirinya dari tahun 2017 dan fun fact-nya lo punya pabrik kos tersendiri ya. Ya puji Tuhan ada privilege lah di situ. Dari emang gue kan awalnya nyales di Tanah Abang sebagai pencuci warna. Makanya dulu bosnya Super Ego tuh bos gue, Bang Rido. Bang Rido dulu ngos di tempatnya gue gitu. Nah, habis itu ya gue belajar banyak juga dari Bang Rido, gimana dia ngedevelop dari mentahan, jahitan, sampai cucian. Walaupun gue cuma ngerjain cuciannya, cuman kan ya gue cari tahu juga ngejahitin nambah knowledge ya gitu ya. Iya, pakai benangnya apa. Ya ujungnya gue juga harus tahu masalahnya. Soalnya kan gue yang develop warnanya. Kalau gue nggak tahu bahannya apa, gue nggak bisa ngedevelop. Betul. Ya ujung-ujungnya juga ya belajar dari hulu ke hilir lah gitu. Dan dari si pabrik hosting itu akhirnya lo bikin brand ya namanya Denim Meetup ini gitu ya. Dari keresahan gitu. Nah kalau si pabrik itu dari tahun berapa? Kayaknya kalau bapak gue dari tahun 94 ya atau 98 ya.
Udah lama ya. Lumayan. Sampai sekarang akhirnya buat develop buat produk, makanya lu banyak produk tuh karena punya privilege itu ya, jadinya bisa banyak explore ya. Betul. Mungkin ya sekarang mah pabrik juga banyak ya. Iya. Oh, mungkin ya gue memulai lebih dulu kali ya bahasanya. Ya sebenarnya juga udah ada yang mulai juga, Bang Rido kan. Iya. Duluan juga, cuman ya mungkin gue lebih banyak di lab kali ya. Yes. Jadi bisa kemana-mana warnanya gitu. Iya. Jadi buat R&D-nya juga dari lo sendiri kan? Iya, gue sama tim gue, nggak gue sendiri kok. Oke. Nah, sampai akhirnya sekarang nemuin style yang lo pribadi karena si Denny Mintap ini gitu ya. Jadi maksudnya Denny Mintap ini dari style lo itu ya. Kalau dibilang dari style gue, sebenarnya gue nggak punya style sih. Gue orangnya yang terinspirasi sama banyak hal ya di luar. Dan gue alirin aja ke produk-produk yang emang dirilis bang gitu. Dan tadi kita ngomong inspirasi lu apa aja sih? Banyak sih, pasti ya? dari brand luar, brand lokal. Sekarang gue lagi jalan-jalan di pinggir jalan ada yang graffiti di pinggir jalan juga bisa jadi sumber inspirasi juga. Oke. Berarti hampir Okay. banyak ya yang bisa lo kerjain dari inspirasi itu. Mungkin kayak gue lagi ngobrol sama lu, gue ngeliat lu lagi ada pakai outer, ada skala, kadang bisa jadi masuk alam bawah sadar, ujung-ujungnya ya gitu kali ya. Iya. Iya. Apa aja sih? Bisa apa aja ya. Benar. Nah, ngomongin soal production lagi ke lo, itu diri minta ada seasonnya atau ya udah kita produksi? Kalau awal-awal kan emang bikin aja ya. Bikin aja, betul. Cuman per abis waktu COVID tuh. COVID 2020 ya? 2020 awal kayak gitu, gue bener-bener sama tim gue, enggak nih kayaknya karena ada COVID kita harus kerja ekstra gitu. Iya. Kayak kita harus bikin season deh. Biar kita bener-bener follower kita juga kayak concern sama bisa kayak ngikut gitu, bulan ini mau ngeluarin apa, bulan depan berarti ada ya rilisan lagi. Iya. Terus kayak bener-bener sekarang kan emang lagi tayang ini SS20, 21, 22 ya. Iya. Nah itu tuh bentar lagi harusnya season ini dari lebaran tahun 2021 gue gas lagi sampai 2023. Nah ini jadi apa? Seru nih gitu. Ya per season sih mainnya. Per season ya? Iya season. Kan kalau di lu ada 4 season ya? Kalau di lu 3 season atau gimana? Kalau gue seasonnya itu tuh lebih kayak gue masih ikut jadwal Tanah Abang kali ya. Tanah Abang apa? Bukan yang kayak FW. Habis itu ada, gue lebih kayak SS itu tuh season. Sebenarnya singkatannya. Oke. Season itu tuh ya udah season dari drop 1 sampai nanti mungkin ada drop 10 gitu. Jadi udah banyak juga dropnya ya? Kita udah 7 drop. Itu di luar kolaborasi ya. Oke. Jadi kayaknya hitung-hitungnya ada 15 atau sekian belas lah. Banyak juga berarti ya? Makanya itu kalau kalian kebutnya tuh sekarang tuh gue style video tuh. Iya. Di booth gue itu kurang lebih videonya kayak 45 menit deh. Itu cuma video campaign dong. Asli. Yang biasanya video campaign cuma 2 menit. Ya udah lu kaliin aja, lu bagi. Ngobrolin tentang yang video campaign dan yang lain kan kita ngobrolin sedikit berarti tentang dokumentasi lah ya. Dokumentasinya juga dari lo juga tuh buat mikirin nih konsep foto, video segala macem. Nah kalau dokumentasi sebenarnya gue nggak gitu expose di Instagramnya ya. Gue lebih karena gue lagi iseng-iseng waktu itu mulai nge-YouTube. Ya bisa ada tuh di YouTube pribadi gue. Iya. Gue udah bikin YouTube pribadi emang channel gue. Iya. Itu biasa behind the scene nih gue taruh di sana. BTS-nya lo taruh di sana gitu ya. Benar. Siapa tahu bisa menginspirasi juga. Dari situ tuh. Dan biasanya kalau pas dokumentasi, foto, video itu selalu ada lo ya? Kadang-kadang ya? Atau gimana? Kayaknya hampir selalu ada gue deh. Selalu ada lo ya? Kemana juga kita jabanin gitu. Gatel kalau enggak. Berarti total sampai ke visualnya lu juga yang ngurus ya? Iya, gue sama tim gue lah. Bukan gue sendiri bang. Iya. Bukan Superman gitu. Iya. Tapi setidaknya maksudnya lu dilibatkan di situ dong. Jadi nggak cuma hanya desain, betul. Tapi dari hulu ke hilirnya lu juga ikut di sana. Benar bang. Biar ngejagain si produknya tetap bagus gitu ya. Karena gue belum bisa benar-benar percaya sama orang lapangan. Karena
gue pernah waktu itu nyoba sekali doang, ada gue kayak ada yang kurang gitu. Gue kayak males gitu pakai handphone, kurang ini lama gitu. Ya udah gue selalu ikut sih bang. Jadi Gatel juga, kan gue emang motret juga soalnya. Iya. Kadang. Oh, lu juga yang fotoin? Coba, ya gue megang kamera juga. Tapi kalau hasil ininya dari si Hamji, lu juga ada Editingnya gue sama tim gue juga. Gatel juga bang. Gatel juga ya. Oke, berarti pokoknya kita selagi bisa kita garap ya. Keren. Berarti di situ banyak campur tangan dari lu sendiri ya. Iya, gue dan tim gue lah. Iya. Dan kalau bisa dibilang di tahun ini, kalau gue lihat juga dari lo juga banyak kolaborasi tuh. Yang terakhir gue lihat sebelum yang Smiley ini sama sepatu tuh ya. Iya, Hidden. Sama Hidden kan. Nah, gimana sih cara lu Hidden kan? Setelah Hidden ada Dem I Love Indonesia. Oh iya. Sama Dem. Yang foto di Bali itu Dem bukan? Bukan, kalau Dem di studio waktu Studio itu. ya? Yang di Bali itu garapan, gua sama influencer luar waktu itu. Itu collab juga? Itu bukan collab sih, lebih kayak styling pribadi lah. Bahasanya storytelling lah itu. Storytelling ya? Jadi emang, 2017 nih, gue tuh salah satu terinspirasi sama si Ari Petro gitu. Kayak kalau orang-orang sneaker semua tahu dia deh. Iya. Itu ibaratnya hypebeast-nya Gejo-nya di Inggris kayaknya waktu itu tuh. Jadi dia lagi ke Bali, gue chat aja ketemuan nih. Dibales juga, ya udah gue ajak motret aja. Akhirnya ngobrol-ngobrol, tukar pikiran. Gimana sih di Inggris? Kan kita kan pengen juga bang. Siapa tahu gitu. Iya. Ya, untuk kemungkinan ya kita go internasional semua, produk lokal semua keren-keren kok ya. Dan udah banyak juga akhirnya kayak tadi kita cerita sama si Never Flavis juga collab-nya sama Clarks. Iya. Clarks. Sama Clarks. Sepatu Clarks ya. Iya, sepatu Clarks, dan itu udah improve by approval by dari Clarks UK-nya langsung. Gila ya, keren. Jadi dia koleksinya ini dari UK, jadi sebenarnya Clark ya sih bisa collab sama Never to Levis. Iya sih benar juga. Never to Levis ya emang keren lah. Abeng sama Mas Dewe, Mas Aska dan Doni semuanya keren-keren semua lah. Orang soto tuh buat mereka. Terus udah gitu mereka habis dari situ bisa ya kayak brand-brand lokal yang lain jadi kayak kebuka sebenarnya kan. Gerbangnya apalagi gue lihat juga banyak kok brand-brand lokal yang udah jualan di luar ya kan, dan udah berapa collab sama luar juga kan. Bener. Karena gue percaya sih produk lokal juga secara quality juga gak kalah keren lah. Bahkan bisa dibilang lebih keren juga dari luar kan. Gitu. Bisa diaduin lah. Bener banget. Oke. Dan semua kalau gue lihat, nah kita menarik nih kita bawa celana collab terbaru nih ya, sama Smiley nih ya. Nah, boleh nggak cerita sedikit tentang kolaborasi lo ini? Awalnya gimana sih lo akhirnya bisa kolaborasi sama Smiley ini sebenarnya karena kopdar bang. Karena kopdar, oke. Kopdarnya seru nih kopdarnya. Karena kopdar. Jadi nggak sih, kopdarnya itu tuh terjadi karena emang si Eyes on Me, si Bro Askara itu tuh emang dulu tuh klien kita, pelanggan lah. Awalnya bayar ya pelanggan dulu. Terus tiba-tiba dia punya brand, terus tiba-tiba ya ngobrol, rumahnya nggak jauh. Terus ya hobinya juga mirip-mirip, yang ngobrol, tukar pikiran. Tiba-tiba karena dia ngelihat mungkin brand gua agak loud desainnya, dia juga loud, akhirnya dia ajakin ketemuan. Kebetulan dia ada link tuh ke Smiley-nya. Lo mau nggak collab sama Smiley? Terus gue liat Smiley yang mana? Smiley yang senyuman, yang itu. Itu boleh tuh, kan brandnya ya maksudnya legend juga kan itu. Legend udah lama, terus bisa collab sama Richard Mille juga. Ya udahlah, kayak gue tambah mikir 2 kali, brandnya juga dari Inggris juga ya. Ya gue sih bukan orang yang benar-benar paham skena ya bang ya. Cuma maksudnya ya ini brand kredibel lah. Dan ya kalau misalnya ada kemungkinan nanti kita collab sama banyak brand lagi, ya dia kan bisa lihat ya udah pernah ada story sama Smiley. Dan Smiley juga gampang kalau misalnya kita mau
garap. Iya. Karena ya logo emang cuma senyuman gitu. Cuma yang lebih lucu lagi cuma senyuman tapi kenapa bisa memimpin dunia. Iya. Kita pelajarin lagi itu Bang, seru juga tuh. Jadi banyak bisa yang didapat dari bukan hanya logo aja ya, tapi bisa dapat sebenarnya yang setelah gue telusuri ternyata tuh Smiley punya senyuman itu tuh beda sama senyuman yang lain. Dia tuh nggak simetris Bang. Yang kanan tuh lebih panjang dibanding yang kiri. Jadi kalau di flip gitu baru kelihatan. Ternyata gitu Smiley yang benar-benar Smiley gitu. Nggak center ya. Iya benar kayak gitulah. Terus ya bisa langsung ngobrol sama elit. Di Inggrisnya juga lucu juga gitu experience. Dia datang ke Indo atau gimana? Jadi ada representatifnya Bang di sini. Kalau paling kita cuma webcam doang waktu itu. Webcam ya. Webcam di Google Meet sama Zoom. Dari Zoom sama Google Meet aja sih waktu itu ngobrolnya. Dari awal sampai dari proses desain awal dan yang lain itu berapa lama untuk kolaborasi ini? Ini lumayan ngebut sih Bang. Ngebut ya? 3 bulan doang ya. 3 bulan doang ya? Karena by the way, gue nggak sendiri ya Bang ya. Ada Eyes on Me, ini. ada Gio Cardin bikin Eyes on Me bikin bajunya, Gio Cardin bikin sepatunya, Neon bikin tas-tasnya, gue bikin bawahannya, denimnya Bang. Gitu. Jadi emang for collaboration. Gitu. Dan di sini juga keren ya. Jadi kolaborasinya tuh banyak ya. Jadi satu eskalungnya tuh banyak beberapa tipe. Benar. Brand-brandnya tuh ya. Emang dispesialisasin. Biasanya bikin apa tuh brand? Keren sih, jadi apa ya? Jadi kompleks lah untuk ininya. Jadinya semuanya. Jadi kita harus kohesif atau enak dilihat gitu. Dari atas sampai bawah. Iya. Berarti pas saat proses desainnya pun harus matching sama yang lain. Harus tuh, ngobrol, harus ngobrol tuh. Nggak bisa sendiri kan. Nah, cara ngebagi idealisnya tuh agak susah tuh di situ kan. Benar. Motretnya karena gue baru pertama kali nih menggarap 4 brand dan harus ke-highlight semua barangnya. Iya. Kebetulan gue yang ngegarap juga sama tim gue. Pusing Bang. Pusing ya? Iya. Lo buat bikin pasti kan lot semua ya. Iya. Jadi gimana kita bikinnya biar enak dilihat itu agak PR juga sih. Soalnya kalau misalnya itu nanti jadi too much gitu ya. Iya, benar. Terlalu itu PR ya. Kalau misalnya kelihatannya ini kalau kayak jualan banget nih. Jualan banget, jadi hard selling banget ya. Benar. Itu agak susah sih. Dan kalau gue perhatiin juga di produknya, kalau yang original tuh ada ininya katanya ya. Benar, ada hologramnya ya. Benar. Ini menandakan kalau ini produknya original ya. Benar. Bukan KW dia. Bukan KW ya. Dan ini dapat langsung dari si Smiley-nya itu ya. Dari Smiley-nya langsung. Jadi dia ngeprint nih. Iya, kita beli dari dia Bang semua. Oh iya. Ibaratnya ya karena ini kan ibaratnya kalau kita produksi di sini kita bisa jualin. Iya. Jadi kan kita beli dari Smiley-nya. Dia kayak langsung dikasih kayak ini lu beli sama ini. Cuma harganya masih cukup kompetitif sih. Masih bagus. Dan menariknya di sini biasanya orangnya pakai kulit, ini langsung dipakai bahan. Iya, kalau itu emang kayak udah ciri khas yang gue biarin aja lah. Dari lo kan. Iya, ini menarik detail-detail yang kayak gini nih. Biasanya pakai kulit, ini pakai bahan. Kita pakai bahan langsung aja. Ini langsung. Benar. Dan warnanya cukup stand out ya. Iya, kita yang untuk ini. Kolaborasi Smiley ini karena orang baru ya gue nggak bilang COVID udah hilang ya, cuma kan ibaratnya udah cukup membaik, udah kondusif, udah rame. Jadi gue mau bikin suatu warna yang emang gue gak pernah bikin juga, warna kuning seperti ini, warna kuning. Iya, warna ini warna yang baru. Ya, orang kadang bisa ngeliat lime kuning hijau juga. Iya, pokoknya kuning deh, menyala gitu, warna terang. Gitu Bang. Jadi bisa jadi identity juga nih karakter, kayak misalnya kalau lo ngeliat dari jauh, wah itu Smiley banget itu punya ham banget nih ya kan. Benar. Oke. Itu salah satu, dan emang gue pengen bikin warna kayak gini deh kemarin, cuma kayak kurang nih kalau gue ngerilis
sebagai general release gitu. Ini kan limited juga bang. Iya. Cuma 300 gitu kita bikin. Nggak banyak sih. Oh, satu artikel ini Nggak, 300. total. Jadi 100 aja. Oh. Dia benar-benar emang limited gitu. Limited ya. Yang ini ya, artikel yang ini ya. Gitu. Oke. Keren. Oke. Dan kalau gue lihat produknya inspirasinya dari apa nih? Ini. Nah, Ini dari banyak mana ya? kantong-kantong ya kan? Kalau kantong-kantongnya ini gue waktu itu inspirasinya gue dapat dari Kisubi kalau nggak salah waktu itu bang. Kisubi pernah ngeluarin celana begini waktu itu. Evisu juga ada kayaknya. Iya Evisu ya. Evisu atau Kisubi waktu itu. Evisu. Tahun berapa dia pernah ngeluarin celana yang banyak pocket di belakang. Ah. Akhirnya gue terinspirasi nih. Tapi lo bikinnya depan belakang nih ya. Jadinya pocketnya ya. Enggak. Ini belakang doang. Oh iya, belakang doang. Tapi kiri kanannya beda, Sob. Oh iya, art ini ya grafiknya. Iya, grafiknya beda. Benar. Keren sih. Bisa beda gini ya. Betul. Oh, inspirasi dari Evisu itu ya. Betul. Kalau Evisu kayaknya dia polos ya belakangnya. Ada kantong Ada berapa ya? Ada ya. Oh, dan warna-warni juga sih. Ya bikin yang beda lah bang. Smiley kan. Bikin yang emang kita nggak pernah bikin. Dan yang gue lihat juga selalu detail-detailnya tetap Indonesia banget ya. Kalau itu ya, beberapa. ya ada bendera Indo. Kayaknya kalau yang bendera Indonya gue terinspirasi sama True Religion waktu itu. Oh, Ada bendera Inggris kalau nggak salah ya di belakang ya. Ah, Gitu. Ya kalau di produk ham gue taruh bendera Indo aja lah. Biar menandakan made in Indonesia juga kan. bangga sama produk Indonesia lah ya. Ya bangga sama Buatan Indonesia. sama artisan penjahit Indonesia lah. Keren. Oke, dan kedepannya mau ada apa lagi nih untuk Kedepannya tahun depan sama Super Ego nih. Udah dikasih bocoran nih. Kita garap bareng lah sama Super Ego. Ibaratnya gue tuh kalau collab gue suka yang ada story-nya aja sih bang. Yes. Story-nya kan ya dulu kan mungkin gue bisa terjerumus suka Manudi juga gara-gara Bang Rido juga. Bang Rido ya. Gitu. Iya. Ya udahlah, ayolah kita collab lah tahun depan gitu, kita bikin apa gitu. Brand denim sama brand denim jadinya apa tuh? Kita bikin yang seru-seruan bareng nih Betul, lagi ya. seru-seruan bareng. Keren. Gimana tuh? Thank you. Nah, mudah-mudahan kedepannya lancar kita buat nantikan. Ini kameranya dua ya dari tadi ya? Iya, ada dua. Gue nggak lihat nih, gue Kolaborasi. lihat di sini. Kalau gitu gue ngomongnya di sini nih. Aman. Dan oke, sebelum kita tutup nih ngobrol-ngobrol santainya, lo ada pesan gak sih buat si Super Ego sama USS-nya tahun depan seperti apa? Pesan gue ya, Ah, pesan gue Ham Jeansku dikasih minimal 2 lah bootnya. ya. Emang kemarin mintanya nggak bisa? Gue minta 2, cuma ya gue ngerti lah, pasti kan banyak ramai juga. Jadi ya udahlah 1 dulu aja. Satu Cuma dulu. kalau emang diizinkan gue pengen 2 sih. Guys. Minimal lah. Minimal. Oke. Soalnya sayang bang, kayak lu tau lah pasti. Iya. Kalau jeans itu bahannya kan tebel ya. Ah. Karena gudangnya itu sempit kan pusing. Betul. Betul. Buat naruhnya tuh udah penuh ya kan. Bener. Kalau misalnya ada 2 kan pasti lebih enak tuh, lebih renggang. Iya, betul. Kalau bisa 3 deh. Cuma 3 kayaknya mark banget ya. Cuma kayaknya Never to Levis tuh 4 ya? Atau 2 ya? Dia 3. 3 ya? 3. 3 asik tuh. 3 ya. Bootnya kalau gede-gede kayak gini, wah pasti lebih keren lagi. Nah, ya bisa lebih Orang-orang yang gila ya. mungkin yang nggak tahu brand lokal melihatnya minimal agak gede gitu, kan kita bisa etalasenya Yes. bisa lebih bagus juga ya bang ya. Iya, betul. Jangan Tapi 3. gue lihat juga brandnya ukuran 3x3 juga tetap pack ya. Tetap padat sih kalau gue lihat. Maksudnya Bagus, buat bootnya standarnya kan 3x3 sih emang. Cuma kalau Kalau lebih gede lagi, lebih karena kita luas sih. jualan denim kan Betul. tebel bang. Benar. Kita satu stoknya udah segini nih. Kalau kaos mungkin segini doang. Iya. Itu sih PR-nya tuh. Iya. Atau disediain buat storage lagi lah ya. Kayak ribet deh bang. Kalau Iya. storage kan kita harus sana, Jalannya sini. harus jauh-jauh ya. Paling enak bootingnya digedein. Di dalam bootnya ya. Kalau PR sih paling ya itu doang. Kalau rame sih ya udah nggak usah no question about it lah. Mereka hebat lah timnya Iya. USS ya. Bisa datengin crowd serame ini.
Terus kalau untuk Super Ego juga yang pasti ya gua aminin lah kita bisa go internasional ya. Amin. Ya gua bukan yang bilang kita udah merajai lokal loh. Belum, enggak. Masih jauh. Lokal Iya. masih gede banget Indonesia ya. Yes. Cuman matchnya kan ya pengen juga nggak sih? Iya. Sekalian jalan-jalan emang Iya. ya. Siapa tahu kan kita bisa bikin movement bareng di luar sana kan. Iya. Karena gue lihat juga ya tadi kita sempat cerita kayak Never Levis udah dapat kesempatan di sana dan dia juga open sama Pak Uno tadi cerita dia juga bisa mewadahi brand-brand lokal buat bisa ke depannya buat keren bisa go nasional kan gitu. Jadi ya mudah-mudahan brand-brand lokal juga yang ada di sini bisa dapat kesempatan yang sama brand yang udah duluan gitu ya. Intinya semoga Super Ego makin jaya. Jaya. Oke. Jaya. Thank you banget. Gue yang thank you, Bro Bangkit. Udah ngobrol-ngobrol di sini. Kita tutup podcastnya untuk hari ini. Thank you. Mudah-mudahan dari Hamjunsku makin jaya juga. Amin. Bisa makin mendunia juga dan kolaborasi kita tunggu ya. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa Kita play lagi nih videonya. Iya. Ini sebagai bukti tipis-tipis lah kalau misalnya ini kita bisa ada obrolan berfaedah. Super Ego. Bisa. Lucu itu. Gitu. Dan oke, sebelumnya sorry banget kalau ada salah kata